Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 6 akan memulai pembukaan. Nah, makalah kali ini berjudul Perolehan Wilayah oleh Negara Menurut Hukum Internasional. Studi kasus aneksasi Crimea oleh Rusia. Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional. Dosen pengampu Hajah Irma Rahmawati, SH SP1 MH PhD. Dan makalah ini disusun oleh Muhammad Rafi Gustiawan dengan NPM 24100-333, Andika Saputra dengan NPM 24100-326, Jerry Valentino dengan NPM 24100-336, Raffi Rabani dengan NPM 24100-342, dan yang terakhir Gregorius Soma dengan NPM 24100-346. Terlebih dahulu, saya akan membacakan abstraknya. Nah, di sini penentuan dan perolehan wilayah merupakan aspek penting dalam pembentukan dan eksistensi negara. Hukum internasional mengenal berbagai cara perolehan wilayah seperti okupasi, akresi, sesi, aneksasi, dan adjudikasi. Namun, dalam praktiknya, tidak semua bentuk perolehan wilayah dilakukan secara sah atau sesuai hukum. Studi ini membahas perolehan wilayah dalam perspektif hukum internasional dengan fokus pada aneksasi wilayah Crimea oleh Rusia pada tahun 2014 melalui analisis terhadap prinsip kedaulatan dan integritas wilayah sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tulisan ini menyimpulkan bahwa tindakan Rusia melanggar hukum internasional, referendum yang dilakukan di bawah tekanan militer, serta pengabaian terhadap keutuhan wilayah Ukraina menunjukkan bahwa aneksasi tersebut tidak sah secara hukum. Penelitian ini juga menyoroti perlunya penegakan norma internasional dan penguatan institusi hukum global dalam menyelesaikan konflik serupa di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rafi Gustiawan. Kata pengantar, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul Perolehan Wilayah oleh Negara Menurut Hukum Internasional, Studi Kasus Aneksasi Crimea oleh Rusia. Penulisan karya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai mekanisme dan prinsip-prinsip hukum internasional dalam hal perolehan wilayah oleh negara, serta menganalisis kasus kontemporer aneksasi Crimea sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma hukum internasional yang berlaku. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan karya ilmiah ini tidak akan diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, rekan-rekan mahasiswa, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6, yaitu membahas bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Penentuan dan perolehan wilayah merupakan aspek fundamental dalam eksistensi suatu negara dalam hukum internasional. Terdapat beberapa cara negara memperoleh wilayah, yaitu akresi, okupasi, cesi, aneksasi, dan adjudikasi. Namun perkembangan geopolitik modern menimbulkan banyak pertentangan, terutama jika perolehan wilayah dilakukan melalui cara-cara yang dipertanyakan legalitasnya, seperti dalam kasus Crimea oleh Rusia. Dan yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana konsep perolehan wilayah dalam hukum internasional. Dan yang kedua, apa bentuk perolehan wilayah yang terjadi dalam kasus Crimea. Dan yang ketiga ada apakah tindakan Rusia sah menurut hukum internasional. Yang terakhir ada tujuan penulisan, yaitu yang pertama menjelaskan cara perolehan wilayah menurut hukum internasional, yang kedua menganalisis kasus Crimea dalam konteks hukum internasional, yang ketiga ada memberikan penilaian terhadap legalitas tindakan Rusia. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Raffi Rabani. Saya akan melanjutkan penjelasan makalah yang kami buat di bagian bab 2, yaitu kerangka teori dan konsep. Yang ke-1 ada perolehan wilayah menurut hukum internasional. Jenis-jenis perolehan
wilayah. Yang ke-1 ada okupasi, wilayah tanpa pemilik yang diduduki secara efektif. Yang kedua ada akresi, bertambahnya wilayah secara alami. Yang ketiga ada cesi, peralihan wilayah melalui perjanjian damai atau jual beli. Yang keempat ada aneksasi, pengambilalihan secara paksa biasanya setelah konflik. Yang terakhir ada adjudikasi, penyelesaian melalui keputusan pengadilan internasional. Penjelasan mengenai bagaimana negara memperoleh wilayah menurut hukum internasional. Yang ke-1 ada pendudukan atau occupation. Pendudukan adalah penguasaan suatu wilayah yang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara lain, yang biasanya disebut terra nullius atau wilayah tanpa penguasa. Syarat utama pendudukan adalah adanya penguasaan secara nyata atau faktual dan niat untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari negara. Contohnya, ketika suatu negara mengirim pasukan atau penduduk untuk menguasai pulau yang tidak berpenghuni dan tidak ada klaim dari negara lain, maka wilayah itu dapat menjadi milik negara tersebut. Kriterianya ada wilayah harus benar-benar tidak dimiliki negara lain dan pendudukan harus efektif, artinya ada pemerintahan atau administrasi yang nyata. Selanjutnya kedua ada penaklukan atau annexation. Penaklukan adalah perolehan wilayah melalui kekuatan militer seperti perang atau invasi. Namun, sejak abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2, penaklukan wilayah dengan kekerasan tidak lagi diakui sebagai cara sah untuk memperoleh wilayah. Hal ini ditegaskan dalam Piagam PBB yang melarang penggunaan kekerasan untuk mengubah batas wilayah negara lain. Sejarahnya, di masa lalu, penaklukan adalah cara umum memperluas wilayah, tapi sekarang dianggap ilegal dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan dan integritas wilayah negara. Implikasi hukumnya, wilayah yang diperoleh melalui penaklukan biasanya tidak diakui secara internasional dan dapat menjadi sumber konflik. Yang ketiga ada penambahan atau accretion. Penambahan adalah perolehan wilayah secara alami tanpa campur tangan manusia, misalnya melalui proses geologis dan hidrologis. Contohnya, terbentuknya pulau baru akibat letusan gunung berapi di laut, atau perubahan aliran sungai yang menyebabkan bertambahnya daratan di tepi sungai. Karakteristiknya wilayah yang diperoleh secara alami ini secara otomatis menjadi bagian dari negara yang wilayahnya berdekatan dengan perubahan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jerry Valentino. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dipresentasikan oleh Raffi Rabani. Yang keempat yaitu preskripsi. Preskripsi adalah perolehan wilayah akibat penguasaan yang berlangsung dalam waktu lama, tanpa ada keberatan atau protes dari negara lain yang mengklaim wilayah tersebut. Prinsipnya, jika suatu negara menguasai wilayah tertentu secara nyata dan terus-menerus, dan negara lain tidak melakukan keberatan atau klaim, maka negara penguasa dapat memperoleh hak atas wilayah tersebut. Syaratnya, penguasaan harus nyata, terus-menerus, dari tanpa gangguan, serta tidak ada protes dari negara lain. Contohnya, sengketa wilayah yang diselesaikan dengan melihat siapa yang sudah menguasai wilayah tersebut selama bertahun-tahun. Yang kelima yaitu penyerahan atau cession. Penyerahan adalah perolehan wilayah melalui perjanjian damai, kontrak, atau pembelian antar negara yang memiliki wilayah tersebut dengan negara yang ingin memperoleh wilayah itu. Contohnya pembelian Alaska oleh Amerika Serikat dari Rusia, atau penyerahan wilayah melalui perjanjian damai setelah perang. Ciri khasnya bersifat damai dan berdasarkan kesepakatan bersama, biasanya dituangkan dalam traktat atau perjanjian internasional. Legalitasnya, cara ini paling jelas dan sah menurut hukum internasional karena melibatkan persetujuan kedua belah pihak. Yang keenam yaitu putusan pengadilan atau arbitrase internasional. Dalam beberapa kasus sengketa wilayah antar negara, penyelesaian dilakukan melalui lembaga hukum internasional seperti Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau arbitrase internasional. Prosesnya, negara-negara yang bersengketa sepakat menyerahkan masalah batas wilayah kepada pengadilan atau
arbitrase untuk diputuskan secara hukum. Contohnya, sengketa pulau-pulau di Laut Cina Selatan yang dibawa ke Mahkamah Internasional. Keuntungannya, putusan ini bersifat mengikat dan dapat menyelesaikan konflik secara damai dan legal. Poin 2.2, prinsip kedaulatan dan integritas teritorial. Mengacu pada piagam PBB, terutama pasal 2 ayat 4 mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan negara lain. Nah, di sini kita masuk ke bab 3, yaitu studi kasus aneksasi Crimea oleh Rusia 2014. Poin 3.1, kronologi peristiwa, krisis politik di Ukraina tahun 2014. Referendum di Crimea yang menyatakan bergabung dengan Rusia, pengiriman militer Rusia ke wilayah Crimea. Poin 3.2, analisis hukum. Ukraina adalah negara berdaulat dan Crimea merupakan bagiannya. Referendum tidak diakui oleh komunitas internasional. Aneksasi bertentangan dengan hukum internasional dan piagam PBB. Poin 3.3, sikap internasional. Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi A-68-262 yang menegaskan keutuhan wilayah Ukraina. Negara-negara barat menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Nah, di sini kita masuk ke bab 4, yaitu penutup. Poin 4.1, kesimpulan. Aneksasi Crimea oleh Rusia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, terutama karena melibatkan penggunaan kekerasan dan melanggar integritas wilayah Ukraina. 4.2, saran. Perlu ditegakkan supremasi hukum internasional dan penguatan lembaga-lembaga seperti Mahkamah Internasional untuk mencegah praktik serupa. Mungkin sekian dari presentasi kami kelompok 6. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.